Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akil Budi Arif ya, masih di konten belajar barengan dengan tema desain program kerja, di mana kita akan melanjutkan video pembelajaran dan diskusi kita ya di video yang kelima ini ya, atau di bahan yang kelima ini. Setelah pada bahan sebelumnya saya mencoba kemarin untuk bisa menjelaskan terkait tentang satu tahap awal dalam kita mendesain program kerja, yakni ketika kita mencoba untuk memetakan ya, dan juga mencoba untuk bagaimana melihat dan mengcapture begitu apa yang terjadi di hari ini gitu ya, atau hal-hal apa saja yang terjadi di hari ini, hal apa saja yang kita miliki ya dalam konteks organisasi ya, buat teman-teman yang aktif di organisasi ya, komunitas, Normawa, yayasan, dan juga CSO atau Civil Society Organization. Nah, kira-kira di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita membahas terkait tentang hal-hal apa saja yang kita bisa ketahui atau kita bisa petakan ya, resource apa saja, sumber daya apa saja kita bisa petakan, dan kita coba untuk jadikan itu sebagai pijakan kita, yang mana toolsnya ataupun perangkatnya ataupun cara kita memetakan bisa banyak ya caranya. Nanti kita akan coba jelaskan di video berikutnya, tapi pada pertemuan sekarang atau pada video yang kelima ini saya jelaskan ke tahap yang selanjutnya dulu gitu ya. Kalau sebelumnya kita bahas terkait tentang today atau current situation. Nah, sekarang kita akan coba bahas, pada video ini kita akan bahas kondisi yang kita perlu petakan, kondisi yang perlu kita definisikan di masa depan. Ya, kondisi yang perlu kita coba untuk bayangkan ya, di masa depan seperti apa, atau kondisi future-nya seperti apa. Begitu. Kondisi future-nya seperti apa, kondisi masa depan seperti apa. Sehingga pada bahasan kita kali ini perlu nih kita mencoba untuk apa istilahnya, mengimajinasikan begitu, perlu mengimajinasikan apa sungguhnya yang akan terjadi di masa depan ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan, coba deh kita imajinasikan, kita visualisasikan dalam benak kita, dalam pikiran kita, kemudian coba nanti kita turunkan, kita operasionalisasi ya, kita operasionalisasi ya, kita turunkan ya dalam beberapa poin atau beberapa hal, sehingga nanti proses perencanaan kita pun juga bisa lebih matang, bisa lebih terukur nantinya. Oke, kita masuk mulai ya pembahasan kita. Nah, teman-teman, tak bosan-bosan, saya mencoba untuk mengingatkan ya, ini adalah alur yang akan kita pakai terus-menerus ya, theory of change ya, atau teori perubahan, di mana secara default yang namanya theory of change atau teori perubahan itu pastinya tersusun dari beberapa rangkaian proses, rangkaian tahapan ya, mulai dari tahapan input, proses, dan juga output. Di mana di beberapa versi lainnya yang lebih advance begitu, ada tahapan lain yang juga kita perlu definisikan. Dalam hal ini adalah outcome dan juga goals-nya apa. Nah, tapi kita coba pakai yang ini dulu ya, sederhana dulu nih. Input, proses, output. Ya, di mana pada video sebelumnya kita fokus pada bahasan current situation-nya seperti apa. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait tentang situasi masa depan yang perlu kita definisikan, perlu kita bayangkan, perlu kita coba petakan akan seperti apa nantinya. Nah, kalau sebelumnya di current situation ya, kita membutuhkan ada beberapa hal yang perlu kita petakan. Yang pertama adalah problem need ya, problem or need base begitu. Kemudian kalau setelah problem dan need base-nya kita coba petakan ya, selanjutnya adalah kita coba petakan juga yang namanya aset dan juga sumber daya yang kita miliki seperti apa. Sehingga dari situ kita bisa memilah-milih ya, bisa mengklasifikasi dan juga memilah-milih pada akhirnya, memprioritaskan pada akhirnya aktivitas apa atau intervensi apa yang kita bisa lakukan dalam satu organisasi ya. Kira-kira program kerja pilihan apa yang pasti yang kita akan lakukan, karena seperti yang saya bahas kemarin ya, bahwa pasti kita ini terbatas nih. Kita ini sebagai individu begitu, dan juga sebagai anggota di dalam organisasi, ormawa, komunitas, apapun itu pasti memiliki resource yang terbatas. Nah, dari resource yang terbatas itu tidak mungkin dong kita lakukan semua halnya dong. Walaupun kita juga pengen nih, kita pengen lakukan banyak hal, tapi resource terbatas, kita perlu pilih-pilih mana yang sekiranya kita bisa ambil atau kita bisa jalankan. Nah, itu video sebelumnya. Nah, video yang sekarang kita akan coba bahas lebih fokus, bahas terkait tentang area yang di sebelah
kanan saya deh, sebelah sebelah kiri saya ya, gitu ya. Sebelah sini. Nah, ini adalah kita mencoba untuk bahas kondisi masa depannya seperti apa, gitu. Kondisi di hari depan seperti apa. Nah, sehingga kita butuhkan yang namanya objektif, begitu, atau tujuannya apa. Kita perlu petakan, kita perlu bayangkan, kita perlu visualisasikan, ya, kita perlu definisikan pada akhirnya apa yang menjadi objektif dari program kerja yang kita rancang nih. Jangan sampai program kerja yang kita rancang ini tidak punya objektif atau tidak punya tujuan, ya, agak aneh juga begitu. Ya, yang namanya sebuah proses ya, atau sebuah apa, kalau kita umpamakan sebagai sebuah perjalanan ya, apapun perjalanannya, bahkan kita sendiri sebagai manusia kan kita hidup berjalan ya di dunia ini begitu, pasti punya tujuan dong, nggak mungkin enggak. Pun juga misalkan kita, kalau misalkan ambil perumpamaan satu buah perahu begitu yang tertambat di satu pelabuhan, sebelum berangkat kan pasti sudah harus mendefinisikan dulu nih ke pelabuhan mana kapal ini akan dijalankan oleh si kapten. Kita sebagai kapten kapal misalkan harus mendefinisikan dulu nih pelabuhan mana yang harus saya tuju nih di perjalanan saya berikutnya. Nah, kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada objektif, ya sudah, kapalnya akan jadi terombang ambing nanti di lautan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bagian yang pertama adalah objektif. Nah, selanjutnya yang perlu kita petakan juga di area masa depan adalah kita juga perlu mencoba untuk mendefinisikan kira-kira risiko-risikonya apa nih di masa depan, gitu, dan juga asumsi-asumsinya apa, begitu. Risiko dan asumsi. Nah, ini dalam beberapa kajian dan beberapa praktik memang dijadikan satu ya, karena memang bentuknya walaupun tone-nya beda ya, risiko dan asumsi, tapi penggunaannya mirip-mirip. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa sih perlu kita coba petakan atau kita perlu definisikan risiko dan asumsi? Nah, kenapa ya kira-kira ya? Ini pertanyaan menarik nih. Nah, sependek yang saya pahami terkait tentang bagaimana kita merancang satu desain program kerja, tidak bisa tidak kalau kita mencoba untuk mendesain ataupun merancang program kerja, ya yang pasti kan kita idealnya ya, idealnya kita kita dengan program kerja yang kita bisa lakukan, dengan program kerja yang kita bisa dijalankan begitu, pastinya kan program kerja itu di area kendali kita, begitu kan? Di area kendali kita, di area of control kita sebagai organisasi, begitu. Dengan segala bentuk aset dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut, begitu kan ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang satu tujuan atau objektif begitu, atau tingkat kesuksesan ya, atau definisi sukses dari sebuah program kerja begitu, pastinya kan kita tidak serta merta bisa menggantungkan ya pada area kendali kita saja gitu, pada usaha kita saja, pada upaya kita saja, atau pada effort kita saja gitu. Karena sungguhnya di luar sistem yang kita coba kendalikan, ada hal-hal lain atau ada variabel-variabel lain yang itu tidak bisa kita kendalikan gitu. Ada variabel-variabel lain yang tidak bisa kita kontrol gitu. Nah, dengan adanya pemetaan atau dengan adanya pendefinisian risiko dan asumsi ini, setidaknya gitu ya, setidaknya area-area ataupun hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita yang pertama adalah kita tahu dulu hal itu apa, begitu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa setidaknya mengantisipasi ataupun bisa ya meminimalisir dampak lah begitu ya dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sejak dini gitu. Nah, ini yang perlu kita coba petakan juga nih. Jadi kita coba tentukan dulu objektifnya apa, tujuannya apa, gitu ya. Yang mana tujuan ini lebih banyak kepada area yang kita bisa kendalikan, ya, dan juga kita juga bisa petakan risiko-risiko apa aja yang ada di depan sana dan juga asumsi-asumsi apa aja yang bisa kita pakai. Ya, yang ini adalah area yang tidak bisa kita kendalikan, gitu. Sehingga kita dan nantinya dapat kemudian mengantisipasi ataupun setidaknya meminimalisir dampak yang terjadi ya, ketika misalkan nantinya risiko-risiko yang terjadi ini ya benar-benar terjadi di masa depan gitu. Karena kan yang di sini kan sifatnya kan belum tentu ya. Ya ada ketidakpastian di sini, ada unsur ketidakpastian di sini. Ada unsur uncertainty di sini gitu, sehingga ya dari segi ketidakpastian kan pasti ada probabilitas ya. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Kalau tidak terjadi ya syukur begitu. Kalau terjadi, nah itu yang sesungguhnya kita perlu antisipasi. Nah, itu ya area di feature analysis ini gitu, atau bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan future state analysis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, saya lanjutkan ya. Kita akan fokusnya di area
masa depan gitu ya, atau area sebelah kanan saya ya, bicara tentang bagaimana masa depan itu coba dipetakan, coba didefinisikan mulai dari objektif dan juga risiko-risiko apa saja yang akan terjadi dan asumsi-asumsi apa saja yang perlu kita jaga. Nah, saya lanjutkan lagi teman-teman. Setidaknya kita bisa menggunakan beberapa tools, beberapa perangkat ya untuk kita memudahkan kita melakukan yang namanya feature set analysis. Kita mulai dulu dari pertama ya, kalau kita bicara tentang objektif atau tujuan ya, nanti akan coba sama-sama kita bareng-bareng ini belajar ya terkait tentang pertama kita akan belajar objective tree analysis gitu ya. Objective tree analysis kok sepertinya familiar dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kata-katanya problem tree analysis, kalau sekarang objective tree analysis. Ya memang secara skema atau secara prinsip mirip ya, tapi nanti secara substansi akan beda begitu. Substansi akan beda. Walaupun nanti akan beralur ya dari nanti yang sebelumnya di current state analysis kita ngomongin terkait tentang problem state-nya apa ataupun masalah-masalahnya apa ya. Ya, kemudian kita coba nanti olah dari masalah-masalah yang sudah terpetakan diubah menjadi apa tujuannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita akan pakai atau kita akan pelajari adalah ini ya, LFA ataupun Logical Framework Analysis. Nah, teman-teman, ngomongin terkait tentang LFA ini jadi satu perangkat atau tools yang penting nih buat kita yang beraktivitas di sektor ketiga atau sektor sosial atau pegiat komunitas ya, mereka yang aktif di organisasi mahasiswa, di civil society organization, di NGO gitu, ataupun di yayasan-yayasan atau foundation di mana teman-teman berkiprah seperti itu. Nah, LFA ini jadi tools penting dan tools kunci begitu. Karena dengan adanya legal framework analysis ini jadi peta jalan ya, jadi roadmap teman-teman gitu untuk kemudian bisa merancang sekaligus melaksanakan implementasi sekaligus nanti pada akhirnya adalah monitoring dan evaluasi gitu. Jadi LFA ini lah ibaratnya pijakannya atau roadmap-nya atau peta jalannya. Kalau satu program kerja tidak punya yang namanya logical framework analysis, saya tidak mengatakan program kerja itu tidak bagus ya, tapi akan menjadi program kerja yang sulit terarah begitu dan tidak bisa pada akhirnya tidak bisa diukur gitu ya. Akan gampang juga nanti kita mengecek ukuran keberhasilan dari satu program kerja itu seperti apa, kita akan sulit ketika tidak punya roadmap-nya, ketika tidak punya peta jalannya dalam bentuk logical framework analysis. Nah, nanti kita akan bahas secara mendalam karena memang kalau ngomongin terkait tentang logical framework analysis ini cukup detail dan cukup butuh fokus ya, butuh fokus yang penuh dari kita. So nanti kita akan coba bahas ya dalam video berikutnya. Tapi setidaknya saya coba kenalkan dulu di video yang sekarang nih feature set analysis bahwa kita nanti akan butuh untuk memetakan dan mendefinisikan terkait tentang logical framework analysis yang kita akan pakai sebagai peta jalan dalam kita membuat, merancang, mengimplementasi, dan menjalankan serta memonitoring dan mengevaluasi program kerja tadi yang kita jalankan. Nah, selanjutnya setelah kita bahas terkait tentang objektif, di mana ini adalah area yang kita bisa kendalikan, ya, kita juga perlu ya memetakan yang namanya risk and assumption. Kita juga perlu memetakan yang namanya risk and assumption. Nah, ada dua tools yang kita bisa pakai. Pertama adalah risk identification. Kita perlu mengidentifikasi risikonya apa dulu, gitu ya. Dari apapun yang terjadi, dari apapun yang ada di luar sana, dengan intervensi yang kita coba pilih ataupun dengan program kerja yang nanti kita akan lakukan, kira-kira risikonya apa saja. Kalau gua mau coba lakukan ini, risikonya apa aja ya? Nah, itu perlu dipetakan tuh, perlu dibayangkan, perlu divisualisasikan. Kemudian yang kedua adalah di register atau di data atau di daftar ya, risiko-risiko apa saja nantinya yang terjadi, tingkat probabilitasnya seperti apa, dampaknya ke program kerja seperti apa. Ya, menyusahkan atau biasa-biasa aja. Nah, kayak gitu. Itu yang nanti perlu didefinisikan. Nah, walaupun di beberapa poin ini ada nanti yang kalau secara proses ya nanti akan include dalam tools yang namanya logical framework analysis ini. Gitu. Jadi nantinya di logical framework analysis kita akan banyak hal pembahasannya gitu. Bahkan di dalam LFA yang standar nanti juga perlu dipetakan juga terkait dengan risiko. Jadi satu paket ya sekalian gitu. Nah, cuman kita coba lebih buat sistematis. Saya coba bagi dua dulu begitu ya supaya kita lebih enak dalam klasifikasiannya dan seterusnya.
Nah, ini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang future state analysis, bagaimana kita bisa memetakan, bagaimana kita bisa coba untuk mendefinisikan hal apa saja yang akan terjadi di masa depan. Ya, kita predik atau kita harapkan nih, sebenarnya lebih kita harapkan, mungkin kita predik ya, kita harapkan, kita ekspektasikan sebagai orang yang kemudian nantinya akan menjalankan program, ya, yang mana kita pada bahasan sekarang ya adalah bagaimana kita bisa merancang program dengan baik, dengan proper, dengan pas, agar program kita benar-benar nanti bisa program yang berdampak, bisa bertanggungjawabkan, bisa dievaluasi, dan juga pada akhirnya adalah berkesinambungan ataupun sustain, seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pakai di sini untuk feature analysis. Saya ulangi lagi, ada objective tree analysis ya pertama, kemudian yang kedua adalah logical framework analysis, nanti kita akan coba bahas secara mendalam. Kemudian di bagian risk ataupun area yang tidak bisa kita kendalikan atau area of concern kita, ada risk identification dan juga risk register, seperti itu. Dan itu mungkin untuk video kita pada kesempatan kali ini, video kelima ya, dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Dan don't forget to like ya, share, kemudian komen jika ada masukan, jika ada insight, atau jika ada pertanyaan ya, hal baru mungkin yang mungkin tidak terungkap atau tidak tersampaikan pada video ini, silakan saya mengundang teman-teman semuanya untuk bisa memberikan saran, masukan, dan seterusnya, pertanyaan dan seterusnya di kolom komen yang tersedia. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa mendukung channel ini untuk bisa memberikan manfaat baik buat para pegiat sektor ketiga, buat para pegiat komunitas, buat para pegiat yayasan, dan teman-teman mahasiswa nih di Ormawa, organisasi mahasiswa, supaya program kerjanya bisa lebih berdampak lagi ke depan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan partisipasinya dalam penyimak dalam diskusinya dan juga atensinya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.